Selamat pagi, perkenalkan kami dari SGD B3 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Jaringan Adiposa sebagai Organ Endokrin. Berikut ini adalah identitas lengkap anggota SGD kami yang berjumlah 13 orang. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya Sari. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Nafisa Hamzah dengan 3 digit NIM terakhir 076. Baik, di sini saya ingin menjelaskan latar belakang dari materi kami yang berjudul Jaringan Adiposa sebagai Organ Endokrin. Yang dimana sistem endokrin adalah sistem yang mengontrol jaringan kelenjar dan menghasilkan hormon yang beredar ke seluruh tubuh melalui darah. Sedangkan jaringan adiposa adalah bentuk khusus dari jaringan ikat longgar yang menyimpan lemak dalam sel-sel lemak yang tersebar di seluruh matriksnya. Lalu, apa sih keterkaitan antara sistem endokrin dan jaringan adiposa? Jadi, sistem endokrin dan jaringan adiposa saling berhubungan, di mana jaringan adiposa termasuk ke dalam bagian organ endokrin. Sebagai anggota organ endokrin, jaringan adiposa memiliki tanggung jawab dalam proses sekresi dan sintesis beberapa hormon yang ada dalam tubuh manusia. Maka dari itu, kami akan membahasnya secara lebih spesifik mengenai hubungan sistem endokrin dan jaringan adiposa. Melalui studi project ini, kami pun berharap pembaca mengerti dan memahami hubungan antara sistem endokrin dan jaringan adiposa pada tubuh manusia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Chandrawela Sita Supraba Prasetya dengan 3 digit NIM terakhir 078. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari penulisan. Adapun rumusan masalah dari penulisan student project ini, yang pertama, apakah pengertian dari jaringan adiposa? Yang kedua, apakah fungsi dari jaringan adiposa? Yang ketiga, apa saja jenis-jenis jaringan adiposa? Yang keempat, bagaimana anatomi dan fungsi organ endokrin? Yang kelima, bagaimana jaringan adiposa sebagai organ endokrin? Dan yang keenam yaitu, apakah kaitan jaringan adiposa dengan masalah kesehatan? Saya izin melanjutkan untuk tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian dari jaringan adiposa. Yang kedua, untuk mengetahui fungsi dari jaringan adiposa. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja jenis-jenis dari jaringan adiposa. Yang keempat, untuk mengetahui anatomi dan fungsi dari organ endokrin. Yang kelima, untuk mengetahui jaringan adiposa sebagai organ endokrin. Dan yang keenam, untuk mengetahui kaitan jaringan adiposa dengan masalah kesehatan. Baik, saya izin melanjutkan. Saya akan menjelaskan tentang manfaat penulisan. Manfaat penulisan dibagi menjadi dua, yaitu manfaat bagi penulis dan manfaat bagi pembaca. Manfaat penulisan bagi penulis, yang ini diharapkan dapat membantu pemahaman penulis terkait dengan pengertian fungsi dan jenis-jenis jaringan adiposa, serta anatomi dan fungsi jaringan adiposa sebagai organ endokrin. Selain itu, diharapkan dapat membantu pemahaman penulis akan kaitan jaringan adiposa dengan masalah kesehatan. Untuk manfaat bagi pembaca, yaitu diharapkan dapat membantu pemahaman pembaca terkait dengan pengertian fungsi dan jenis jaringan adiposa, serta anatomi dan fungsi jaringan adiposa sebagai organ endokrin. Selain itu, diharapkan dapat membantu pemahaman pembaca akan kaitan jaringan adiposa dengan masalah kesehatan. Sekian dari saya, terima kasih. Izin melanjutkan, saya Komang Meta Widiantari dengan 3 digit NIM terakhir 058. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan persebaran jaringan adiposa. Jaringan adiposa adalah bentuk khusus dari jaringan ikat longgar yang menyimpan lemak dalam sel-sel lemak yang tersebar di seluruh matriksnya. Jaringan lemak melapisi dan mengisolasi tubuh serta menyimpan molekul bahan bakar. Jadi, sel lemak ini akan mengembang saat lemak disimpan dan menyusut saat tubuh menggunakan lemak sebagai bahan bakar. Berdasarkan morfologi, lokasi, dan fungsi, ada 2 tipe utama jaringan adiposa, yakni jaringan adiposa putih dan jaringan adiposa coklat. Jaringan adiposa putih sendiri dibagi lagi menjadi 2, yakni jaringan adiposa putih visceral atau bagian dalam yang melapisi organ dan sukutan atau di bawah lapisan kulit. Berdasarkan gambar, persebaran jaringan adiposa putih sukutan adalah di area kranial, di area fasial atau wajah, upper body atau tubuh bagian atas, gluteal atau pantat, femoral atau paha, dan area sukutan atau di bawah kulit. Sedangkan persebaran jaringan adiposa putih visceral adalah di area pulmonari atau paru-paru, perirenal atau pembungkus ginjal, epikardial atau lapisan di jantung, gonadal, mesentrik, dan omental. Lalu, persebaran jaringan adiposa coklat sendiri adalah di area cervical, supraclavicular, aksilar, paravertebral, aortik, dan suprarenal. Kemudian, hasil transdiferensiasi dari jaringan adiposa putih sukutan adalah jaringan adiposa merah muda yang berguna untuk produksi susu selama masa kehamilan. Selain area yang disebutkan tadi, jaringan adiposa juga terdapat di intramuskular atau di antara otot, bone marrow atau sumsum tulang belakang, dan retroorbital. Perkenalkan, nama saya Sang Ayurania Kalista Astarina dengan 3 digit NIM terakhir 070. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi jaringan adiposa. Jadi, pada jaringan adiposa dibagi menjadi 2, yaitu adiposa putih dan adiposa coklat. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai adiposa putih terlebih dahulu. Fungsi fisiologis paling signifikan dari jaringan adiposa putih adalah koagulasi, pengaturan nafsu makan, imunitas, metabolisme glukosa dan lipid, reproduksi, angiogenesis fibrinolisis, hematasis berat badan, dan kontrol tonus pembuluh darah. Sedangkan untuk fungsi dari
dari jaringan adiposa coklat berfungsi untuk menjaga suhu tubuh bayi baru lahir dengan membakar trigeresida pada mitokondria untuk mengeluarkan panas. Jaringan adiposa coklat juga berperan dalam metabolisme glukosa dan insulin. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Igusti Ayu Ageng Citra Pramadevi dengan 3 digit NIM terakhir 072. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organ-organ endokrin. Yang pertama yaitu kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari terletak di bawah batang otak. Kelenjar ini kerap dikenal dengan sebutan master gland karena membantu untuk mengontrol sekresi hormon kelenjar lain dan target organ dalam tubuh yang meliputi kelenjar tiroid, adrenal, testis, ovarium, dan lain-lain. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar ini salah satunya adalah hormon pertumbuhan atau growth hormone yang menyebabkan matriks tulang mengendap di ujung tulang panjang yang membuat postur tubuh akan meningkat. Yang kedua yaitu kelenjar pineal. Kelenjar pineal disebut juga sebagai badan pineal atau epifisis cerebri yang umumnya memproduksi hormon melatonin yang mengatur irama tubuh termasuk waktu bangun dan juga tidur. Hormon melatonin dihasilkan dalam suasana gelap atau malam hari dan produksinya dapat meningkat bila seseorang tidur dalam keadaan lampu padam serta menutup mata ketika bermeditasi. Yang ketiga adalah kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid merupakan salah satu kelenjar endokrin terbesar yang terletak di dasar faring. Kelenjar tiroid mensekresi hormon tiroid. Salah satu hormon yang dihasilkan oleh hormon tiroid adalah tiroksin. Hormon ini sangat meningkatkan kecepatan metabolisme tubuh dan mempengaruhi perkembangan pada tulang. Tanpa adanya hormon tiroid, sekresi hormon pertumbuhan akan terhambat. Kemudian yang keempat adalah kelenjar paratiroid. Hormon paratiroid atau PTH disekresikan oleh kelenjar paratiroid. Letaknya di permukaan belakang pada kelenjar tiroid. Hormon PTH mampu mencegah penyakit hipokalsemia dan memiliki efek meningkatkan kalsium ioni dalam plasma darah. PTH mengendalikan keseimbangan kalsium dan fosfat dalam tubuh manusia melalui peningkatan kadar fosfat dalam darah. Baik, saya akan melanjutkan presentasi rekan saya. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Gede Arjuna Putra dengan 3 digit NIM terakhir 060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organ endokrin dan fungsinya. Organ endokrin yang kelima adalah timus. Timus adalah organ limfoid primer khusus dari sistem kekebalan tubuh yang terletak di bagian atas mediastinum, belakang sternum, dan memanjang ke atas hingga dasar leher. Kelenjar timus menghasilkan hormon timosin yang berperan dalam pematangan sel T guna memberikan sistem kekebalan adaptif bagi tubuh. Yang keenam adalah kelenjar adrenal atau juga disebut kelenjar suprarenalis yang terletak pada masing-masing bagian atas kedua ginjal dan terbenam oleh jaringan lemak. Kelenjar adrenal berfungsi dalam menghasilkan beberapa hormon. Yang pertama adalah hormon kortisol yang berperan dalam kontrol metabolisme, gula, darah, dan tekanan darah, serta mengendalikan reaksi terhadap stres. Hormon yang kedua adalah hormon aldosteron, yang berperan dalam pemeliharaan keseimbangan atau regulasi natrium dan kalium dalam tubuh. Hormon yang ketiga adalah hormon adrenalin dan noradrenalin, yang berperan bersama hormon kortisol dalam pengaturan reaksi terhadap stres. Organ selanjutnya adalah pankreas, yang merupakan organ endokrin yang terletak dalam abdomen regio umbilicalis dan hipokondrium sinistra. Komponen endokrin pankreas terdiri dari sel pula Langerhans. Pankreas menghasilkan dua hormon utama, yakni hormon insulin yang berfungsi dalam mengubah glukosa menjadi glikogen, serta hormon glukagon yang berperan dalam meningkatkan kadar gula darah. Selanjutnya ada testis dan ovarium. Testis dan ovarium merupakan organ reproduksi yang di dalamnya terdapat kelenjar gonad sebagai organ endokrin. Kelenjar gonad pada ovarium berperan dalam menghasilkan hormon progesteron yang berfungsi sebagai pengatur pertumbuhan plasenta, menghambat sekresi FSH, dan melancarkan ASI, serta hormon estrogen yang berfungsi dalam pertumbuhan endometrium dan memberikan ciri seks sekunder pada wanita. Sementara itu, kelenjar gonad pada testis akan berperan dalam menghasilkan hormon androgen yang berfungsi untuk sekresi sperma dan mempengaruhi pertumbuhan karakteristik seks sekunder pria, serta adanya hormon testosteron yang berfungsi dalam hal pertumbuhan remaja dan proses spermatogenesis. Perkenalkan, nama saya Nyoman Faira Geus Asmi dengan 3 digit yang terakhir yaitu 054. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis jaringan adiposa. Nah, jaringan adiposa dalam pembagiannya secara historis dapat dibagi menjadi dua, yaitu white adipose tissue atau jaringan adiposa putih dan brown adipose tissue atau jaringan adiposa coklat yang dapat dibedakan dari segi jenis histologis warnanya. Di mana jaringan adiposa atau yang disebut juga jaringan lemak ini memiliki fungsi sebagai tempat menyimpan adiposa atau lemak yang dapat menekan kenaikan berat badan serta penyakit metabolisme. Nah, untuk jaringan adiposa putih itu berperan penting untuk penyimpanan energi, komunikasi endokrin, serta aktivitas insulin itu sendiri. Sedangkan jaringan aktif adiposa coklat itu, dia menggunakan energi untuk menghasilkan panas yang dimana itu akan sangat penting untuk menjaga suhu tubuh agar tetap stabil. Seperti yang telah dapat dilihat pada slide, yaitu pada gambar kiri dengan label A merupakan gambar dari white adipose tissue dan gambar di sebelah kanan dengan label B merupakan gambar brown adipose tissue. Nah, jaringan adiposa coklat dan putih ini memiliki perbedaan dari segi bentuk, ukuran, dan struktur intraseluler dari organelnya. Oleh karena itu, kali ini saya akan membahas mengenai perbedaannya. Yang pertama, jaringan adiposa putih itu umumnya berbentuk bola serta berisi tetesan lipid tunggal yang besar. Nah, jaringan adiposa putih ini disebut juga sebagai adiposa unilokuler, di mana jaringan adiposa putih ini memiliki warna putih sampai dengan kekuningan. Hal itu terjadi karena tergantung pada jumlah karotenoid yang dikonsumsi oleh manusia. Nah, penimbunan jaringan adiposa putih pada daerah-daerah tertentu yang ada dalam tubuh akan sangat bergantung pada usia dan jenis kelamin dari seseorang. Pada anak-anak, terutama bayi yang baru lahir, itu lapisan adiposanya menyebar ke seluruh jaringan sungkutan yang disebut dengan panniculus adiposus.
dewasa, adiposa ini akan menipis di daerah tertentu, tetapi terdapat beberapa daerah dalam tubuh manusia yang lapisan adiposa putihnya itu makin tebal. Nah, selanjutnya yaitu jaringan adiposa coklat yang ada di sebelah kanan. Nah, jaringan adiposa coklat ini memiliki tetesan lipid yang tersebar di seluruh sel, yang selnya berbentuk elipsodial dengan diperkaya mitokondria yang mengandung zat besi serta memberikan warna kecoklatan pada sel. Nah, sel lemak coklat ini pada umumnya tumbuh hingga 15-50 mikrometer. Jaringan adiposa coklat disebut juga sebagai jaringan adiposa multilokuler. Jaringan adiposa coklat ini bervariasi pada tiap spesies. Jaringan adiposa coklat ini dapat dilihat dengan warna yang coklat kemerahan. Warna pada jaringan adiposa coklat ini didapatkan dari banyaknya pembuluh darah serta sitokrom yang terdapat pada mitokondria, karena di jaringan adiposa coklat itu terdapat banyak mitokondria. Nah, jaringan adiposa coklat itu banyak terdapat pada bagian leher serta interscapulaar fetus manusia yang berusia 28 minggu, serta pada saat lahir banyaknya jaringan adiposa coklat itu adalah sekitar 2-5% dari berat badan. Nah, terakhir, perbedaan antara jaringan adiposa coklat dan putih yang sangat tampak, yaitu kalau jaringan adiposa putih, yaitu hanya berisi tetesan lipid yang tunggal, kalau jaringan adiposa coklat, yaitu berisi tetesan lipid yang bertebaran di seluruh selnya. Serta adiposa putih itu memiliki kapasitas penyimpanan lipid yang lebih besar daripada adiposa coklat, maka diameter dari adiposa putih juga lebih besar dan mampu berkembang sampai diameter 100 mikrometer. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan jaringan adiposa sebagai organ endokrin. Sebelumnya, perkenalkan saya Regina Forapitopoulou dengan 3 digit NIM terakhir 056. Jaringan adiposa tidak hanya berfungsi sebagai organ metabolik yang dinamis yang merupakan tempat penyimpanan utama energi yang terbuang, tetapi jaringan adiposa ini juga berfungsi sebagai organ endokrin yang memiliki kemampuan untuk mensintesis sejumlah zat yang aktif secara biologis yang juga mengatur homeostasis metabolik. Bukti pertama telah ditemukan pada tahun 1994 oleh Friedman dan rekan-rekannya, di mana mereka menemukan bahwa sel-sel lemak mengeluarkan leptin ke dalam aliran darah dan berfungsi di otak untuk mengontrol asupan makanan dan juga pengeluaran energi. Lalu, selain leptin, ada pula jaringan adiposa yang terdiri dari adiposit dan sel-sel imun, di mana jaringan ini mengeluarkan berbagai faktor protein dan sinyal yang disebut juga dengan adipokin. Adipokin adalah suatu molekul bioaktif yang dapat berupa hormon atau faktor-faktor yang disekresikan oleh jaringan adiposa. Sebagian besar faktor-faktor ini disekresi sebagai autokrin dan juga parakrin sebelum disekresikan ke aliran darah. Leptin, adiponektin, dan resistin adalah beberapa adipokin yang diproduksi oleh jaringan adiposa. Lalu, jaringan ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman-teman saya. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan, saya Dimade Manika Dewi dengan NIM 3 digit terakhir 074. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu hormon yang diekskresikan oleh jaringan adiposa, yakni leptin. Leptin yang diekskresikan oleh adiposit merupakan hormon penting yang mengontrol berat badan karena efek sistem saraf pusat. Selain mempengaruhi sistem saraf pusat, leptin juga mempengaruhi jaringan perifer. Pada keadaan tubuh yang normal, sel lemak berlebih pada tubuh akan memproduksi leptin yang kemudian memicu hipotalamus untuk menurunkan nafsu makan, sehingga tubuh dapat menggunakan cadangan lemak pada tubuh sebagai makanan. Namun, pada keadaan tubuh yang obesitas, jumlah leptin di dalam darah akan sangat banyak. Hal ini akan menyebabkan sensitivitas terhadap hormon akan menurun yang dapat dikenal dengan resistensi leptin. Selain perannya sebagai metabolisme, leptin mempunyai efek besar pada poros hormonal hipotalamus hipofisis, pengaturan kesuburan, sistem kekebalan tubuh, dan juga pergantian tulang. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Made Ayu Krisna Isyana Murti dengan 3 digit NIM terakhir 068. Di sini saya akan menjelaskan tentang adiponektin. Adiponektin merupakan salah satu hormon yang disekresikan oleh jaringan adiposa. Adiponektin memiliki kemampuan untuk memodulasi sistem endokrin secara positif, memberikan perlindungan terhadap peradangan, dan meningkatkan sensitivitas insulin. Selanjutnya, pada otot rangka, adiponektin menyebabkan oksidasi asam lemak yang kemudian menyebabkan pengurangan akumulasi trigliserida atau disebut dengan TG. Nah, tidak seperti adipokin lainnya, konsentrasi adiponektin menurun pada penderita obesitas. Hal ini disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat dan aktivitas fisik yang rendah. Nah, untuk merangsang kembali produksi dan pelepasan adiponektin, tentunya kita harus berolahraga. Karena dengan olahraga, kita mampu meningkatkan penyerapan glukosa dan oksidasi asam lemak melalui aktivasi adenosin monosfat kinase atau AMPK.
Next, adiponektin merupakan jenis hormon spesifik adiposit yang memiliki sifat peka terhadap insulin dan anti-inflamasi sistemik. Pada penderita obesitas dan hewan pengerat seperti tikus, kadar plasma adipokin ini dapat menurun. Nah, penurunan ini meningkatkan gejala penyakit kardiometabolik yang berhubungan dengan obesitas, hipoksia, inflamasi, penurunan regulasi pensinyalan beta adregenik, dan pengatur sekresi positif. Selanjutnya, adiponektin juga melindungi sel beta pankreas. Hal ini berdasarkan sebuah penelitian pada tikus yang menggunakan model transgenik dengan penghancuran sel terbatas. Penelitian ini menunjukkan bahwa adiponektin sangat penting untuk mencegah hiperglikemia dan hilangnya massa pulau pankreas. Hal ini dikarenakan pengurangan dari jumlah ceramide lipotoksik. Selanjutnya, adiponektin membantu regenerasi sel secara in vivo dengan menginduksi ekspresi faktor transkripsi sel utama HNF4A. Selanjutnya, adiponektin bekerja pada makrofag dan sel fibrogenik. Hal ini menunjukkan aktivitas antiinflamasi atau antifibrotik yang kuat di banyak organ. Oleh karena itu, adiponektin dapat memainkan peran perlindungan pada aterosklerosis, diabetes gestasional, dan penyakit hati berlemak non-alkohol. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang TNF-alfa. Tumor nekrosis factor alpha atau yang disingkat dengan TNF-alfa merupakan adipokin proinflamasi yang memiliki peran penting dalam penyakit autoimun dan peradangan, serta dapat diekspresikan dalam makrofag dan monosit. Dalam peranannya, TNF-alfa mengikat dua reseptor, yaitu TNFR1 dan TNFR2. Ekspresi TNF-alfa dalam jaringan adiposa pada obesitas memiliki pengaruh signifikan terhadap patogenesis resistensi insulin. Nah, TNF-alfa dapat mengganggu sinyal insulin di hepatosit dan jaringan adiposa. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa pengobatan antibodi TNF-alfa pada beberapa model hewan independen dapat menurunkan penyerapan glukosa yang distimulasi oleh insulin, mengurangi peradangan, dan memperbaiki penyakit hati berlemak. Nah, pada penderita diabetes mellitus tipe 2 yang memiliki obesitas, penetralisasian TNF-alfa tidak dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan toleransi glukosa. Namun, jika melakukan pengobatan jangka panjang, sensitivitas insulin ini dapat ditingkatkan. Nah, pada hepatosit, TNF-alfa dapat mengurangi oksidasi asam lemak dan otot rangka melalui induksi protein fosfatase 2C dan penekanan AMPK. Nah, penurunan oksidasi asam lemak diikuti oleh peningkatan akumulasi lipid bioaktif termasuk 16-deoksirigliserol dan yang dapat meningkatkan protein kinase C dan dapat menghambat fungsi substrat reseptor insulin atau IRS. Perkenalkan kembali, nama saya Gedi Arjuna Putra dengan 3 digit NIM terakhir 060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resistin yang merupakan hormon yang diproduksi dan dilepaskan oleh jaringan adiposa. Struktur resistin sendiri pada manusia membentuk struktur multimerik yang terdiri dari heksamer dan trimer. Mengenai fungsinya, resistin memiliki peran dalam kaitannya dengan obesitas, resistensi insulin, dan inflamasi atau peradangan. Resistin terlibat dalam sekresi efektor imun serta menggerakkan fungsi-fungsi fisiologis pada manusia. Resistin pada manusia merupakan salah satu regulator inflamasi yang mengarahkan tindakan atau aksi kepada makrofag, peripheral blood mononuklear cell, dan sel pembuluh darah. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan kembali saya Nimadi Manika Sri Dewi dengan NIM 3 digit terakhir 074. Masih membahas mengenai hormon yang diekskresikan oleh jaringan adiposa. Kali ini saya akan membahas mengenai apelin. Apelin memiliki dua isoform utama dan ligan primer endogenous untuk APJ G-coupled receptor yang diekspresikan oleh berbagai jaringan termasuk ginjal, paru-paru, jantung, jaringan lemak, dan juga otak. Meskipun peptida ini diekspresikan di banyak jaringan, tetapi apelin tetap dianggap sebagai adipokin karena diproduksi dan disekresi juga oleh adiposit. Apelin memiliki sifat obesogenik dan antidiabetik. Injeksi apelin 13 juga menimbulkan peningkatan asupan minuman sehingga apelin juga berperan pada homeostasis cairan. Apelin menginhibisi produksi insulin dari sel INS1 atau insulin secreting cell line dengan mengaktifasi PA3K dependent protein yang menekan level CAMP, suatu penguat sekresis insulin yang dilindungi oleh glukosa. Perkenalkan, nama saya dan 3 digit terakhir yaitu 062. Di sini saya akan membahas tentang kaitan jaringan adiposa dengan masalah kesehatan. Jaringan adiposa dapat mempengaruhi kesehatan seseorang jika terjadi akumulasi jaringan adiposa yang berlebihan sehingga menyebabkan obesitas, diabetes, dan dislipidemia. Obesitas merupakan masalah kesehatan masyarakat yang berkembang di seluruh dunia dan peningkatan prevalensinya kemungkinan besar akan berkontribusi pada peningkatan beban beberapa penyakit, terutama penyakit kardiovaskular, diabetes, dan kanker. Penyakit ini sering terjadi pada pasien pulmonary artery hypertension atau PAH. Dan 30% hingga 40% pasien dengan PAH dilaporkan mengalami obesitas. Obesitas telah dikaitkan dengan gangguan pernapasan saat tidur dan hipoventilasi yang dapat menyebabkan hipertensi pada sirkulasi baru. Perubahan histologi yang mengindikasikan hipertensi arteri pulmoner dan vena terjadi pada sejumlah individu obesitas tanpa PAH. Gangguan
lainnya yang dapat dibuat akibat kelainan metabolisme lipid yaitu dislipidemia. Dislipidemia dapat didefinisikan sebagai kelainan metabolisme lipid yang ditandai dengan penambahan dan penurunan fraksi lipid dalam plasma. Faktor risiko yang dapat mempengaruhi terjadinya gangguan dislipidemia diantaranya termasuk pain, stres, dan genetika. Gangguan dislipidemia dapat bersifat primer yaitu dislipidemia yang disebabkan karena kelainan penyakit genetik dan bawaan yang dapat menyebabkan kelainan kadar lipid dalam darah. Dan yang kedua ada dislipidemia bersifat sekunder atau dapat terjadi dari pengaruh kondisi tertentu, misalnya penggunaan satu obat yang dapat meningkatkan kadar lipid plasma. Penggunaan obat-obatan sebagai farmakoterapi dari dislipidemia banyak digunakan. Salah satunya adalah obat golongan statin yang dapat menghambat dari katabolisme LDL. Obat golongan statin adalah obat yang paling banyak digunakan untuk dislipidemia. Mekanisme kerjanya dengan cara menghambat statin redukase secara kompetitif pada proses sintesis kolesterol di hati. Perkenalkan, nama saya Jenny Simarista dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 066. Masih dalam kaitan jaringan adiposa dengan masalah kesehatan, yaitu di sini akan membahas diabetes mellitus tipe 2. Nah, diabetes mellitus tipe 2 merupakan penyakit yang dapat timbul akibat obesitas. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan penyakit yang terjadi karena adanya gangguan metabolik dalam tubuh. Hal ini ditandai dengan terjadinya kenaikan gula darah yang disebabkan oleh menurunnya sekresi insulin oleh sel beta, pankreas maupun gangguan pada fungsi insulin. Faktor usia, jenis kelamin, obesitas, hipertensi, makanan, kebiasaan, maupun genetik merupakan beberapa faktor risiko terjadinya diabetes mellitus tipe 2. Selain itu, ada resistansi insulin. Nah, hormon insulin merupakan hormon yang akan mengubah zat gula dalam tubuh menjadi energi, dan jika zat gulanya berlebih, maka akan berubah menjadi lemak. Nah, banyaknya glukosa ini akan menstimulasi pankreas untuk menghasilkan insulin lebih banyak, sehingga lemak yang terbentuk juga akan semakin banyak. Apabila tubuh memproduksi insulin yang banyak, dapat menyebabkan terjadinya resistensi insulin. Resistensi insulin ini nantinya akan menyebabkan terhalangnya kinerja dari leptin itu sendiri dalam menghantarkan sinyal ke otak, karena dari sel tidak menerima glukosa oleh kinerja dari insulin, sehingga tubuh merasakan lapar secara terus-menerus. Perkenalkan, nama saya Fatima Zahra dengan 3 digit NIM terakhir 064. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian kesimpulan. Organ endokrin merupakan sistem yang mampu mengontrol kelenjar tanpa saluran dan menghasilkan hormon yang didistribusikan ke seluruh tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ yang ada pada tubuh. Jaringan adiposa juga termasuk ke dalam bagian organ endokrin. Tentunya, sebagai organ endokrin, jaringan adiposa memiliki tanggung jawab dalam proses sekresi dan sintesis beberapa hormon yang ada dalam tubuh manusia, seperti leptin, adiponektin, dan resistin. Jaringan adiposa sendiri terbagi menjadi 2 struktur, yaitu jaringan adiposa putih dan jaringan adiposa coklat, dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jaringan adiposa putih sebagai penyimpan lemak untuk sewaktu-waktu diubah menjadi tenaga, sedangkan jaringan adiposa coklat sebagai penghasil panas untuk menghangatkan tubuh. Biasanya adiposa coklat dimiliki oleh mamalia yang baru lahir. Jaringan adiposa bersama dengan pankreas dan hepar berpartisipasi dalam sejumlah proses fisiologis dan patologis, dan bertanggung jawab atas regulasi keseimbangan energi. Jaringan adiposa dapat mempengaruhi kesehatan seseorang jika terjadi akumulasi jaringan adiposa yang abnormal, sehingga menyebabkan obesitas, diabetes, dan dislipidemia. Terima kasih.